Bismillah, kawan-kawan. Pagi ini mari kita diskusikan terkait dengan satu status yang mengomentari terkait dengan satu resto namanya Almas Fried Chicken yang mengusung slogan ayam goreng Saudi nomor satu di Indonesia. Status itu menyebutkan bahwa dia tidak akan makan lagi di resto Almas, dia akan makan di tempat lain karena Almas itu berselimutkan agama. Dia tutup pula kolom komentar karena kata dia tidak mau berdebat ya. Dia takut berdebat kusir dengan si paling punya agama. Benarkah itu? Pertama, kita lihat sebenarnya Almas itu kan tidak menggunakan label agama ya. Di publikasinya, di resto-restonya tidak menyebut diri sebagai ayam goreng syariah, ayam goreng sunnah dan islami gitu. Tidak. Itu kan persoalan muamalah kalau dalam Islam. Dalam Islam itu muamalah kita bebas berkreasi, kita bebas berinovasi untuk mendapatkan keuntungan ketika berbisnis selama tidak melanggar batasan-batasan agama. Seperti apa? Seperti tidak goror, penipuan, tidak ada unsur maisir, perjudian. Lalu antarudin, akadnya saling ridho antara penjual dan pembeli. Harganya pas, rasanya enak, pelayanannya baik, fasilitasnya nyaman. Nah, itu udah oke gitu. Jadi siapapun agamanya, suku apapun, orang bisa berjual beli, berbisnis di situ gitu kan. Ke Almas dan ke resto-resto yang lain gitu, tidak masalah. Jadi apa namanya, stigma-stigma seperti yang ditulis oleh si pembuat status itu kan jelas tidak benar itu. Itu bisa jadi lahir dari kedengkian usaha atau kedengkian terhadap terhadap agama gitu, kedengkian terhadap Islam gitu. Sehingga apapun dikait-kaitkan gitu. Atau mungkin barangkali karena owner dari Almas ini penampilannya Islami, lalu dikait-kaitkan dengan agamanya. Padahal apa masalahnya? Itu hak dia gitu, tidak perlu dipersoalkan gitu. Selama Almas itu mematuhi ketentuan agamanya yakni Islam, selama kemudian mematuhi peraturan negara, peraturan pemerintah, kan tidak ada persoalan apa-apa. Kalau itu enak, harganya pas, pelayanannya baik, fasilitasnya nyaman, ya akan pasti disenangi oleh konsumen gitu. Jadi ini kadang kita yang salah kaprah gitu. Apa-apa yang istilah Arab atau kata bahasa Arab kita kaitkan dengan agamanya langsung gitu kan. Padahal tidak mesti demikian. Almas memang dari bahasa Arab artinya berlian gitu. Tapi tidak semua Arab itu udah pasti Islam gitu kan. Jadi kemudian orang benci Arab, otomatis kemudian benci Islam, atau benci Islam kemudian jadi benci Arab. Nah itu istilah anak-anak yang kebolak-balik gitu, sesuatu yang tidak benar. Nah, Almas ini kan berbisnis dengan mematuhi ketentuan-ketentuan. Lalu kemudian disukai oleh konsumen. Ya biarkan saja, malah kita dukung ya pengusaha pribumi, pengusaha anak negeri gitu untuk berkembang, untuk dapat bersaing gitu. Mudah-mudahan kemudian bisa menginternasional gitu. Jadi nggak boleh kita saling jegal gitu ketika ada usaha saudara kita, kawan kita apa maju gitu. Harus kita support, harus kita dukung gitu. Nah, saya khawatirkan ya lagi-lagi soal lagu lama yaitu Islamofobia gitu. Yang memang sepertinya ada oknum-oknum yang tidak pernah rela, tidak pernah merasa ridho kalau Indonesia ini damai gitu, nyaman gitu. Apa-apa dikait-kaitkan kemudian dengan apa namanya agama gitu. Padahal agama tidak punya salah apa-apa, dituduh lagi, difitnah lagi gitu. Tidak apa namanya, tidak merugikan siapapun, di stigma lagi, di framing lagi gitu. Nah, orang-orang macam ini biasanya adalah orang-orang yang ngaku paling toleran, tetapi jika dibalas itu merasa paling terzalimi. Ya, ngaku ke sana kemari, aku ini, aku itu, merasa paling toleran gitu. Bicara banyak soal toleransi, tapi giliran ditegur, diluruskan, itu kemudian merasa paling terzalimi gitu. Ya banyak bicara di mana-mana dan sebagainya. Tapi memang kita nggak boleh generalisir ya, ada oknum, ada kasus per kasus gitu yang harus kita bedakan gitu ya. Nah, jadi si pembuat status lalu menutup kolom komentar yang kata dia takut berdebat kusir atau didebat kusir oleh si paling punya agama gitu.
Ya aneh juga gitu kan, menuduh-nuduh semacam itu dengan istilah si paling punya agama. Lalu lalu Anda harus disebut apa? Si paling tidak beragama gitu, atau si paling tidak memiliki agama. Apa begitu juga? Nanti di mana-mana menyebut wah saya dizalimi gitu. Dizalimi oleh Wildan Hasan karena disebut tidak si paling tidak beragama gitu. Atau si paling yang memiliki tidak agama. Macam-macam lah kan. Tapi sebenarnya bagus-bagus juga dia tutup kolom komentar. Ya kan? Karena memang kita ini sebenarnya terlarang gitu berdebat dengan orang bahlul ya. Berdebat, berdiskusi dengan orang bodoh gitu. Karena meskipun kita benar, kita rugi kalau berdebat dengan orang bodoh itu. Yang kedua, dia memang tidak siap berdiskusi. Dan yang ketiga, sayangnya dia tidak mau menerima kebenaran. Dia tutup kolom komentar, artinya dia menutup jalan agar dia dapat diluruskan. Dia dapat mendapatkan kebenaran gitu. Jadi malah sayang sekali dia tidak mendapatkan apa-apa. Sudahlah statusnya tidak benar, keliru gitu. Kemudian dia tidak mau untuk mendapatkan kebenaran yang ditujukan oleh orang lain. Nah ini orang-orang seperti ini ya hanya orang-orang yang mencari keributan saja. Gitu. Orang-orang yang tidak ingin mendapatkan kebenaran dan orang-orang yang tidak ingin melihat ada ketenangan, kedamaian, kenyamanan di negeri ini, kerukunan antar umat beragama. Nah hal-hal seperti ini yang harus diwaspadai oleh kita semua apapun agama kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.